Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang kesamaan dua matriks. Materi ini merupakan materi matematika wajib di kelas 11 SMA. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Kesamaan dua matriks. Jadi, misalkan matriks A itu sama dengan matriks B jika dan hanya jika yang pertama adalah ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Dan yang kedua, semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B itu nilainya sama. Jadi, elemen A yang seletak dengan elemen B, elemen matriks B, ini maksudnya ya, itu nilainya sama. Oke, nah jadi ini syarat bahwa matriks A dan matriks B itu sama. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita lihat contoh berikut. Jadi misalnya gini, ada matriks A. Matriks A itu elemennya adalah 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian matriks B itu elemennya adalah 3, 5, 7, 9. Nah, jelas ya? Tanpa kita melihat syarat yang di atas, kita sudah jelas mengetahui bahwa matriks A dan matriks B sama. Namun demikian, secara teori, matriks A dan matriks B ini dikatakan sama. Kenapa? Karena yang pertama, coba perhatikan. Matriks A ordonya berapa nih? Ordonya adalah 2 kali 2 kan? Barisnya 2, kolomnya 2. Sedangkan matriks B ordonya berapa? Ya 2 kali 2 juga kan? Gitu. Jadi syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua apa? Syarat kedua, elemen A yang seletak dengan elemen B nilainya sama. Perhatikan nih. Nah, 3 ini kan letaknya di pojok kiri atas. Kemudian B 3 di sini juga letaknya di pojok kiri atas. Jadi elemen yang seletak baik itu A dan B itu sama nilainya, yaitu 3. Sehingga jelas ya, itu dikatakan sama. Kemudian 5 dan 5 ini juga ini seletak dan nilainya juga sama. 7 dan 7 juga seletak dan nilainya sama. Serta 9. Nah, di sini 9 dan 9 seletak dan nilainya juga sama gitu. Maka otomatis matriks A itu sama dengan matriks B gitu ya. Kemudian misal lagi matriks C. Matriks C misalnya adalah elemennya 3, kemudian 4 tambah 1, kemudian 7, terus 9. Nah, kemudian matriks D. Matriks D, kita lihat. Matriks D misalnya elemennya adalah akar 9, 5, 7, dan 3 pangkat 2. Nah, jadi apakah matriks C dan matriks D ini suatu matriks yang sama? Nah, kita lihat. Ordonya gimana nih? Ordo untuk matriks C 2 kali 2 ya. 2 baris dan 2 kolom. Ordo matriks D 2 kali 2 juga, ya enggak? Iya, karena 2 baris 2 kolom juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah elemennya. Elemen matriks C dan D. Seperti apa nih? Apakah elemen yang seletak itu nilainya sama atau tidak? Nah, kita lihat. 3
dengan akar 9. Nah, apakah 3 sama dengan akar 9? Sama ya. Dan posisinya pun seletak. Jadi 3 kan sama dengan akar 9. Jadi dia senilai ya, nilainya sama. Dan dia posisinya juga seletak. Oke, ini benar ya. Kemudian yang di sini 4 tambah 1. 4 tambah 1. Ini 4 tambah 1 dengan 5 di sini. Nah, sama nggak? 4 tambah 1 kan ya 5 ya. Jadi nilainya sama, betul ya. Kemudian di sini 7 dengan 7 di sini. Nah, ini juga sama jelas. Kemudian yang lagi nih? Nah, yang 9 ini dengan 3 pangkat 2 ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Ya benar ya? Benar. Jadi semua elemen pada matriks C yang seletak dengan elemen pada matriks D itu nilainya sama. Sehingga apa? Sehingga dapat disimpulkan matriks C itu sama dengan matriks D gitu. Oke? Baik, satu lagi. Misalnya matriks E. Matriks E dengan elemen 2, 3, 6, 0 misalnya. 2, 3, 6, 0. Kemudian matriks F ya. Matriks F misalnya 3, 2, 6, 0. Nah, apakah matriks E dan matriks F ini sama? Kita lihat, kalau ordonya sama ya. Ordonya 2 kali 2. Oke. Ordonya sama. Sekarang, apakah elemen yang seletaknya sama? Kita lihat. Nah, untuk yang di matriks E, pada posisi di pojok kiri atas, elemennya nilainya adalah 2. Sedangkan untuk matriks F, nilainya adalah 3. Wah, karena 2 tidak sama dengan 3, maka di sini sudah jelas bahwa matriks E tidak sama dengan matriks F. Gitu ya. Jadi dari sana kita sudah bisa melihat ya, tanpa kita harus mencocokkan posisi yang lainnya gitu ya. Kalau satu saja elemen yang tidak sama itu sudah jelas bahwa matriks E dan matriks F itu tidak sama. Itu ya. Baik. Nah, sekarang tujuan kita mempelajari kesamaan dua matriks ini untuk apa ya? Jadi nanti soalnya bukan sesederhana ini ya. Soalnya nanti biasanya kita akan diminta untuk mencari nilai salah satu elemen matriks yang tidak diketahui gitu. Baik, kita coba contoh soalnya ya. Nah, contohnya gini. Diketahui matriks A itu elemennya untuk baris pertama 4A 8 4, baris kedua 6 negatif 1 negatif 3B, baris ketiga 5 3C 9. Nah, dan matriks B anggotanya atau elemennya untuk baris pertama 12 8 4, baris kedua 6 negatif 1 negatif 3A, baris ketiga 5B 9. Nah, itu ya. Nah, jika matriks A sama dengan matriks B, maka, nah yang jadi pertanyaannya adalah A kecil ya, ditambah B, ditambah C. Nah, A kecil ditambah B kecil ditambah C. Nah, ini nilainya berapa?
Nah, jadi soalnya seperti ini untuk materi kesamaan dua matriks ya. Nah, jadi yang dicari adalah ini elemen-elemennya ya. A yang mana nih? A yang ini nanti kita cari nilainya. Ini kan ada A kecil nih. Nah, kita nggak tahu nih. Nah, ini kan ada A nih. Kemudian B. B yang mana nih B? Nih B ya. Nah, ini kan B nih. B. Mana lagi B? Ini ya B. Nah, C mana lagi C? Nah, ini C nih. 3C ya kan? Nah, yang A kecil, B kecil, dan C kecil ini yang kita cari gitu. Dengan menggunakan prinsip kesamaan dua matriks tadi. Nah, ini kan diketahui bahwa matriks A sama dengan matriks B. Sehingga nanti akan kita cari nilai A, B, dan C dulu. Baru nanti kita jumlahkan hasilnya. Oke? Baik, kita mulai saja ya. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, jadi jawab. Nah, karena matriks A sama dengan matriks B, maka kita bisa tuliskan ya. Karena tadi matriks A sama dengan matriks B, maka kan kita bisa tuliskan seperti ini. 4A, 8, 4. Kemudian baris kedua tadi 6, negatif 1, negatif 3B. Baris ketiga 5, 3C, 9. Nah, seperti ini. Sama dengan 12, 8, 4. Baris keduanya 6, negatif 1, negatif 3A. Baris ketiganya 5, B, 9. Nah, jadi gini. Oke, selanjutnya kita lihat posisi yang seletak untuk membantu kita menemukan nilai A, B, dan C tadi. Nah, di sini lihat, kita mulai dari sini. Nih, 4A. Nah, 4A itu seletak dengan 12, ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan gini. 4A kan sama dengan 12. Karena apa? Karena kan tadi matriks A sama dengan matriks B. Otomatis elemen yang seletak itu sama ya. Jadi 4A sama dengan 12. Maka kita dapatkan nih nilai A. A sama dengan 12. Kita bagi 4. Nah, jadi A kita peroleh nilainya adalah 3 gitu. Gampang kan? Gampang. Nah, kita sudah dapatkan nilai A. Sekarang kita ingin mencari nilai B. Nah, kita ambil yang ini nih sekarang. Ya, kita ambil yang ini. Nah, negatif 3B seletak dengan yang ini. Ya kan? Negatif 3A. Nah, jadi kita bisa tuliskan. Gimana nih kita tuliskannya? Jadi kan negatif 3B sama dengan negatif 3A. Nah, kita sudah tahu tadi nilai A berapa? 3. Nah, kita ganti atau kita substitusikan A-nya itu jadi 3 kan? Berarti negatif 3B sama dengan negatif 3. A-nya kita ganti dengan 3 gitu. Berarti negatif 3B sama dengan negatif 3 kali 3. Negatif 9. Maka B sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Berapa? Hasilnya adalah 3. Oke, kita dapatkan nilai B. Nilainya adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai C. Nah, nilai C gimana nih? Nah, nih 3C itu posisinya sama dengan B di sini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 3C sama dengan B gitu. Dimana B tadi kita sudah dapatkan berapa? 3, ya kan? Sehingga C sama dengan 3, ya tinggal dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1.
gitu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C, yaitu 3 ya untuk nilai A, 3 untuk nilai B, dan 1 untuk nilai C. Maka pertanyaan di soal gimana? A ditambah B ditambah C. Ya tinggal kita tambahkan semuanya. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya adalah berapa? 7. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 7. Nah, jadi demikian ya penjelasan mengenai kesamaan dua matriks dan bagaimana contoh soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Dan apabila kurang jelas, silahkan diulangi lagi video ini. Demikian, terima kasih.